guys, kita masuk di analisis proximat penetapan kadar lemak dalam sampel biskuit. Dasar prinsipnya adalah lemak dalam contoh diekstraksi menggunakan N-heksan sehingga diperoleh lemak larut dalam N-heksan. Nah, lemak dan N-heksan selanjutnya dipisahkan dalam proses penyulingan kembali atau destilasi. Sisa heksan yang diuapkan dengan cara sisa heksan itu diuapkan, maksudnya sisa heksan yang belum tersulingkan itu ya guys ya, yang sisa-sisanya itu diuapkan dengan cara pemanasan, biasanya lewat oven ya, sehingga yang tertinggal itu hanya lemak sisa saja. Dengan pemanasan dan penimbangan sehingga didapatkan bobot tetap, maka kadar lemak dapat diketahui. Reaksinya di sini tidak ada ya, karena ini hanya proses fisika saja, dimana melibatkan prinsip kelarutan. Ya, ekstraksi itu hanya melibatkan prinsip kelarutan, atau kita kenalnya dengan like dissolve like. Jadi polar larutnya sama polar, non polar larutnya sama non polar, kayak gitu ya. Nah, terus sisanya juga cuman disulingkan, yang artinya di sini penguapan biasa dan merupakan proses fisika ya. Jadi tidak ada reaksi yang dituliskan. Nah, berikutnya adalah untuk untuk cara kerjanya. Pertama kita prepare dulu labu lemak kosongnya. Biasanya kalau di lab itu sudah disiapkan sama guru gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya mau disiapkan sendiri, itu caranya labu lemak kalian kasih batu didih, terus dimasukin ke oven 105 derajat Celcius. Ini mungkin 30 menitan mungkin ya. Terus didinginkan di desikator, terus ditimbang sebagai labu lemak kosong atau W1. Nah, untuk perlakuan sampelnya, pertama kalian timbang sampel biskuit, tapi sampel biskuitnya ini sudah dihaluskan ya anak-anak, kurang lebih 5 gram. Nah, ditimbangnya itu di wadah yang dilapisi kertas minyak gitu ya. Wadahnya terlapisi oleh kertas minyak supaya apa? Supaya biskuitnya itu tidak nempel di wadah gitu guys ya, karena kan nanti mau dipindahkan ke hulls. Tapi ada juga yang di lab itu ditimbangnya langsung ke hulls gitu guys ya. Jadi ada juga yang ditimbangnya langsung ke hulls, cuman syaratnya sampel biskuitnya ini sudah dikeringkan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari cara kerja yang di Lapleng itu sepertinya sampel biskuitnya ini belum dikeringkan guys ya. Jadi makanya dia harus ada proses pemindahan dari wadah penimbangan ke hulls. Nah, terus di sini wadahnya itu dilapisi kertas minyak, terus ditimbang 5 gram sampel biskuit, baru nanti dipindah atau dimasukin ke selongsong kertas saring atau kita sebutnya hulls ya. Kalian harus bisa bikin hulls ya. Di penetapan kadar lemak ini seringkali pakai hulls ya, pakai soklet. Kalau pakai soklet biasanya harus ada hullsnya. Nah, sesudah ditaruh di hulls sampelnya itu nanti dikeringkan di suhu 80 derajat Celcius 1 jam. Nah, setelah dikeringkan ini gunanya tentu saja untuk menghilangkan kadar air ya gitu, karena kalau ada airnya nanti bisa mengganggu, karena kita tahu sendiri bahwa lemak dan air mereka tidak saling bercampur gitu guys. Nah, terus kalau hulls sudah siap ya, sudah selesai dari pengeringan, lanjut kita masukkan hulls ke alat soklet gitu.
ke alat coklat, lalu dihubungkan dengan labu lemak dan juga kondensor dan perangkat-perangkatnya itu. Tapi guys, sebelum kalian hubungkan dengan labu lemak, kalian harus mengisi labu lemak yang ini tadi, ya, labu lemak kosong yang sudah kalian timbang tadi, itu diisi dengan pelarut normal heksana, ya, atau N-heksan. Ini setengah sampai 2/3 volume labu, gitu. Nah, ini volume sekian ini merupakan volume yang paling aman dalam proses ekstraksi, karena nggak yang kesedikitan, nggak juga yang kebanyakan ya. Karena kalau terlalu sedikit nanti dikhawatirkan sudah mengering duluan sebelum semua sampelnya terekstrak. Kalau terlalu banyak dikhawatirkan bisa tumpah gitu ya, atau kayak merembes gitu guys. Nah, terus setelah disiapkan dan dihubungkan semua perangkat alatnya, lalu diekstraksi kurang lebih selama 6 jam, atau kalau dulu itu di AK itu aku 3 kali siklus gitu ya. Pokoknya pas heksannya sudah turun 3 kali kalau nggak salah ya, itu udah selesai ya. Tapi nggak tahu ya kalau di SMAK seperti apa. Nah, terus lanjut, kalau sudah diekstrak ya, baru nanti N-heksan itu disulingkan kembali. Jadi yang di dalam labu lemak sekarang sudah ada N-heksan tentunya, dan sudah ada lemaknya. Jadi lemaknya sudah masuk ke dalam labu tersebut. Nah, kan kita maunya lemaknya aja ya. Maka supaya kita pisahkan, supaya kita tersisa lemak saja, maka N-heksannya ini harus disuling gitu. Didestilasi lagi, disulingkan lagi, sehingga nanti yang tertinggal hanya ekstrak lemaknya saja. Nah, ekstrak lemaknya ini dikeringkan dalam oven di suhu 105 derajat Celcius. Nah, pengeringan ini gunanya tadi ya untuk memastikan bahwa N-heksan sudah nggak ada lagi yang tertinggal di labu gitu ya. Terus juga kalaupun ada air, ya misalnya nggak kita kita antisipasi ya, kalau misalnya ada air kita masukin oven di suhu 105 kan mereka juga menguap. Jadi real yang di dalam labu lemak itu hanya N-heksan saja. Oke. Nah, untuk pemilihan N-heksan ini tentunya dia mempertimbangkan titik didih ya, dimana titik didih N-heksan ini termasuk relatif rendah ya, sekitar 70-80-an sepertinya. Jadi dia terus juga yang paling penting dia juga non polar ya, dimana kita ingin mengekstrak lemak ya, lemak itu kan non polar, jadi dia bisalah ya pakai N-heksan yang sesama non polar juga gitu ya. Jadi selain titik didihnya rendah yang memudahkan ekstraksi ya, selain titik didihnya rendah, alasan lainnya adalah karena memang N-heksan bisa melarutkan lemak gitu ya. Ya, sesama non polar gitu guys. Oke. Nah, terus kalau misalnya ditanya adakah pelarut lain yang bisa digunakan untuk mengekstrak lemak, ada ya. Bisa gunakan petroleum ether atau PE gitu ya, bisa. Intinya harus titik didihnya harus rendah ya, titik didihnya harus rendah dan harus non polar gitu. Oke guys, terus didinginkanlah ini. Kalau sudah dari oven didinginkan di desikator seperti biasa, terus ditimbang sampai bobot tetap. Nah, ini diulang. Kalau misalnya untuk mendapatkan bobot tetap, kalian harus mengulangi pekerjaan dari oven gitu. Jadi di ovenkan lagi, dinginin lagi, ditimbang lagi gitu terus sampai selisih 2 penimbangan terakhir itu kurang dari 0,0005 atau maksimal 0,0004 ya. Selisihnya harus 0,0004 paling besar gitu guys. Oke. Nah, terus untuk rumusnya ya tinggal bobot lemak dibagi dengan bobot sampel dikali 100
ya. Nah, untuk bobot lemak itu dia W2 dikurang W1. Ini bobot lemak ya, karena kadar lemak berarti bobot lemak, yang bawah bobot sampel gitu. Bobot lemak itu berarti yang tadi yang terukur sebagai botak ini tadi, ini W2 dikurangi W1 nya. W1 adalah yang kosong, tabu lemak kosong gitu guys. Oke, terus nanti dibagi dengan bobot sampel yang di sini ya, penimbangan yang di sini kalian dapat berapa gram kayak gitu, terus nanti dikali 100% gitu ya. Nah, untuk lemak itu sendiri pembahasannya adalah lemak atau lipid itu merupakan senyawa yang tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik seperti heksana, petroleum ether. Oke, nah untuk lipid atau lemak, lipid itu sendiri ada dua, ada minyak, ada lemak ya. Yang membedakan adalah bentuknya. Kalau minyak di suhu kamar dia cairan kayak minyak goreng gitu. Lemak di suhu kamar dia bentuknya padat, misalnya kayak margarin gitu. Oke. Nah, untuk pentingnya analisis lemak ini, untuk apa sih Kak harus dianalisis? Ya, tentunya untuk lemak ini kadar lemak berhubungan dengan nilai gizi dan nilai ekonomi bahan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita membeli suatu produk atau makanan itu pasti ada kandungan lemak yang tertera di kemasannya. Untuk apa? Untuk ditahu ya berapa banyak lemaknya, supaya kita juga memperhatikan gizi atau lemak yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi penting ya guys ya untuk analisis lemak ini. Oke. Nah, terus fungsi dari lemak biasanya mereka berguna untuk emulsifier. Ya, emulsifier ini artinya dia menggabungkan antara polar dan non polar. Jadi awalnya ini ada polar, misalnya air sama air sama minyak gitu. Nah, ini kan tidak menyatu ya. Nah, dengan kita kasih lemak, misalnya contohnya lemak yang ada pada putih telur atau kuning telur itu ya guys ya. Ya, intinya yang ada di telur itu ya. Nah, itu dia bisa mengemulsifier atau menggabungkan gitu, menggabungkan keduanya. Jadi mereka sekarang bisa saling menyatu yang awalnya tidak menyatu gitu ya. Jadi untuk lemak itu salah satu fungsinya sebagai emulsifier gitu guys. Oke, semoga bisa dipahami ya anak-anak ya.